Maka bagi peternak yang tidak paham tentang hal ini, bisa dipastikan telur-telur hasil produksi dari indukan ayam ini pasti akan tidak menetas, artinya gagal untuk menetas. Mereka akan tetap memproduksi telur, tetapi pada saat penetasan itu hasilnya tidak memuaskan. Dan ini sangat membuat kita rugi, teman-teman. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik, kami ingatkan bagi teman-teman yang memang mungkin tidak sengaja masuk di beranda kalian video ini, dan kemudian Anda tertarik dengan pembahasan yang kami sajikan setiap harinya untuk seputar peternakan ayam kampung, maka silahkan klik tombol subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru seputar peternakan ayam kampung dari channel Jadi Sultan TV. Di sini kami tidak hanya membahas mengenai bagaimana cara beternak ayam kampung dengan baik untuk skala rumahan, tapi kami juga selalu membahas banyak hal. Di antaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dari ternak ayam kampung kita. Mulai dari pakan, perawatan, dan juga yang terakhir adalah penjualan. Namun pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan sharing sedikit lebih lama, karena sharing kita kali ini lebih lengkap daripada biasanya. Karena jika biasanya itu kita membahas mengenai satu sistem, yaitu pembesaran saja ataupun pembibitan saja, namun pada video kali ini kita akan membahas mengenai keduanya. Bagaimana cara kita bisa berhasil untuk beternak ayam sistem pembibitan dan pembesaran, serta agar omset bisa tercapai. Tentu saja kita akan mulai dari yang pembesaran terlebih dahulu. Bagaimana langkah yang benar untuk kita beternak ayam kampung sistem pembesaran dan supaya cepat menghasilkan. Jika cara kita atau cara yang akan kita lakukan adalah dengan cara membeli DOC di luar, maka langkah pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah pastikan bahwa kondisi DOC yang akan kita beli adalah dalam keadaan sehat, tidak cacat, dan bodinya lebih besar daripada yang lain. Biasanya kalau dalam satu box itu isinya 100, maka kita akan beli 50 misalnya, maka pilihlah yang 50 itu adalah DOC yang terlihat lebih sehat daripada yang lain, secara bodi lebih besar. Dan untuk kemudian yang kedua adalah dari jenis kelamin. Pastikan untuk jenis kelamin DOC yang akan kita beli adalah berjenis kelamin pejantan ya teman-teman. Karena kita akan besarkan, kita akan jual timbang kilo ataupun bobot. Sehingga ketika kita pilih yang betina, nanti target bobot yang akan kita capai tentu saja tidak sesuai dengan target. Karena pertumbuhan daripada DOC yang berjenis kelamin betina itu jauh lebih lambat ketimbang DOC yang jantan. Maka untuk pemilihan bibit ini perlu diperhatikan ya, sekali lagi bahwa bibit yang akan kita pilih adalah berjenis kelamin jantan. Begitu juga ketika kita akan memulai ternak pembesaran, tetapi DOC yang kita akan ternak adalah hasil DOC dari tetasan sendiri. Sama teman-teman, kita juga akan memilih jenis kelamin daripada DOC ini yang berjenis kelamin jantan ya teman-teman. Nah kemudian jika kita pilih semua yang jantan untuk kita besarkan, maka untuk yang betina kita kemanakan? Jadi ada beberapa pilihan teman-teman. Yang pertama, silahkan teman-teman boleh menjual DOC betinanya. Kemudian untuk yang kedua, silahkan besarkan dan kita jadikan sebagai indukan ya. Jadi ada dua pilihan. Jadi terserah teman-teman. Seandainya mau kita jual untuk penambahan biaya pakan, maka boleh untuk teman-teman jual. Sukses serta berhasil tidaknya dalam beternak pembesaran sangat ditentukan oleh apakah kita mampu untuk melewati masa-masa kritis dari DOC ayam ini. Masa-masa kritis untuk DOC itu berada di usia 2 bulan ke bawah. Ketika kita sudah berhasil untuk melewati usia 2 bulan tersebut,
dan ayam dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, maka besar kemungkinan kita pasti akan bisa panen dengan hasil yang memuaskan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak bisa melewati masa-masa kritis daripada DOC ayam ini dengan baik, maka tentu saja potensi kita untuk panen dengan hasil yang memuaskan pasti akan kecil sekali, ya teman-teman. Maka di sini artinya kita diharuskan untuk betul-betul fokus dalam perawatan pada masa-masa DOC itu usia 2 bulan ke bawah atau masa-masa pertumbuhan mereka. Untuk selanjutnya mengenai pakan, kami rasa tidak perlu kami jabarkan kembali karena sudah banyak kami review tentang pakan yang bagus untuk ternak pembesaran. Ya, jadi jika teman-teman membutuhkan informasinya, silahkan dicek di channel ini. Sudah banyak sekali kami review tentang pakan yang bagus untuk ayam-ayam kita yang kita ternak dengan menggunakan sistem pembesaran. Jadi kita akan geser sedikit membahas mengenai ternak pembibitan ya teman-teman. Jika ternak pembesaran yang kita harapkan adalah dari hasil bobot ayam yang kita ternak, maka untuk ternak pembibitan kita akan mengharapkan hasil produksi telur indukan kita yang kemudian akan menghasilkan DOC. Peternak pembibitan bisa dibilang berhasil itu ketika mereka sudah mampu membuat ayam-ayamnya bisa memproduksi telur dengan lancar, kemudian dengan jumlah yang banyak, kemudian juga untuk masalah penetasannya bisa 99%. Nah, itu barulah bisa dibilang peternak pembibitan yang sukses. Sebetulnya ada 2 metode penetasan, boleh kita menggunakan indukan secara alami seperti ini dan juga bisa menggunakan mesin tetas. Jadi teman-teman silahkan pilih mana yang kira-kira menurut teman-teman itu jauh lebih baik dan jauh lebih efektif. Namun karena kami sudah biasa untuk menggunakan metode penetasan dengan menggunakan indukan, maka alhamdulillah sampai saat ini kami masih bertahan untuk menggunakan metode ini. Apa alasan kami sehingga kami tidak mau menggunakan mesin tetas sebagai alat penetasannya? Karena dari dulu memang kami menggunakan metode ini teman-teman. Banyak yang sudah percaya bahwa ketika DOC yang kita beli adalah hasil dari tetasan indukan, maka DOC itu akan jauh lebih kuat secara kekebalan tubuhnya teman-teman. Karena sudah kami buktikan ya teman-teman, ya ini bukan berarti kita mengharuskan untuk menggunakan tetasan indukan ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih saja mana yang kira-kira terbaik dan lebih efektif menurut teman-teman. Kadang banyak juga komentar yang mendarat dan isinya sama ya. Kenapa telur-telur hasil produksi indukan bisa tidak menetas? Jadi teman-teman ada hal yang sangat penting untuk kami sampaikan, yaitu tentang pejantan. Jadi sebaiknya teman-teman jangan gunakan pejantan yang usianya muda atau baru belajar kawin. Tetapi jika teman-teman mengharapkan pejantan itu untuk pacekan, untuk cetan, maka silakan teman-teman gunakan pejantan yang memang sudah tua, yang bisa untuk pacekan. Ini hasilnya sangat luar biasa berbeda teman-teman ya. Ketika pejantan yang kita pilih adalah pejantan muda, maka rata-rata telur yang dihasilkan itu fertilitasnya itu tidak sebagus ketika kita menggunakan pejantan yang sudah tua atau pacekan yang sudah tua teman-teman. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Baik teman-teman, kami rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi ya, serta bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya kami dari Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.